Bapak Ibu semua yang telah bergabung, telah join. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di webinar di Semanggi Kupasisi. Setelah sekian lama ya kita tidak berjumpa, selama setahun kita tidak berjumpa. Tapi di webinar kali ini kita boleh bersama-sama boleh membahas satu topik, yaitu isu COVID dan isolasi mandiri ya. Mungkin banyak pikiran ya. Gimana caranya, bagaimana kita mengatasi ini semuanya, nanti akan dipaparkan oleh Dr. Lulu ya. Oke, sebelum kita memulai webinar pada malam hari ini, apa boleh minta kesediaan Pendeta Susanto untuk membuka kita dalam doa? Baik, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdoa memulai acara webinar kita malam hari ini. Saya ingin membaca satu ayat, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat ini seringkali ditempel di dinding di rumah sakit. Tujuannya untuk menghibur pasien apapun agamanya. Ada satu jemaat kita yang opnam di Wisma Atlet, itu tertulis di dinding di pintu sebuah ruangan, dan itu dibaca oleh setiap orang yang lewat. Itulah ayat penghiburan bagi kita, bahwa hati yang gembira itulah sebetulnya obat yang paling manjur. Bagaimana hati bisa gembira? Karena ada kehadiran Roh Kudus. Bagaimana hati bisa gembira? Karena kita punya hope, pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah kita tetap boleh memiliki hati yang gembira di tengah pandemi ini, apapun tantangan pergumulan yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan telah memimpin perjalanan hidup kami sepanjang hari hingga malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, anugerah, berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Berkatilah sesi webinar pada malam hari ini, yaitu tentang isolasi mandiri. Kami berdoa untuk Dr. Luciana yang akan menjadi narasumber. Tuhan pakai, Tuhan urapi setiap pembahasan, boleh membuka wawasan, menambah inspirasi bagi kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk mengikuti protokol kesehatan, dan untuk boleh terhindar dari COVID-19. Berkati Bapak Ibu jemaat yang hadir, dan berkati jaringan internet semuanya berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat, kami berdoa. Amin. Silakan Dokter Lulu. Oke, yang memandu kita nanti dalam webinar ini Laso Anugrah dan Laso Nobi. Kepada Laso Anugrah dan Laso Nobi dipersilakan. Halo semuanya, selamat malam. Halo semuanya, perkenalkan saya Anugrah. Dan saya juga Nobi. Malam hari ini terima kasih ya untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan dan mungkin menyediakan waktu untuk menghadiri Anugrah Manobi menghadiri webinar Kupasisi GI Semanggi yang sangat kita rindukan ya. Dan malam hari ini apa temanya Los Anu? Nah, malam hari ini kita temanya sangat spesial sekali karena ini yang sangat hangat sekali yang ada di sekitar kita. Malam ini kita akan mengangkat isu COVID-19, lebih spesifik lagi yaitu isolasi mandiri. COVID lagi gitu ya. Iya. Iya, memang tidak dipungkiri ya, kita sudah hampir 1 tahun hidup berdampingan dengan wabah COVID-19 ini ya. Kalau saya ingat-ingat dulu pertama kali ada ditemukan kasus positif pertama di Indonesia itu bulan Maret. Berarti sebentar lagi udah mau ulang tahun yang pertama ya? Udah mau ulang tahun yang pertama nih. Nah, tapi memang ya kita tidak bisa menghindari dan kita nggak tahu sampai kapan COVID-19 ini akan berlangsung. Nah, yang paling kita perlukan adalah sikap apa nih, Los Anu? Nah, yang pertama itu adalah sikap waspada dan siap, dan itu juga perlu diperlukan sekali, dan kita harus tahu bagaimana menata segala sesuatu ketika virus tersebut hadir di tengah keluarga kita nih. Dan
kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan ketika COVID-19 itu hadir dalam keluarga kita. Bukannya cuma 5M ya? Ya, yang kita tahu kan tadi ya 5M. Itu 5M itu ada memakai masker yang udah sering banget disampaikan oleh pemerintah maupun yang udah ada di sekitar kita, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tapi malam hari ini kita akan membahas lebih dalam dan lebih aplikatif. Iya, karena sebetulnya banyak informasi ya. Bagaimana nih kalau udah kena, harus isolasinya gimana gitu. Pengalaman saya kemarin sempat positif COVID, meskipun udah sering baca, tapi ternyata kita bingung juga loh, kaget juga dan nggak siap juga, dan bahkan ada selisih paham antara saya dan suami, bagaimana nih harus isolasi mandiri. Nah, tapi untuk lebih jelasnya kita panggil aja, kita persilahkan untuk Dr. Lulu untuk bisa memberikan pemaparan yang lebih lengkap. Iya, karena di dalam internet sendiri juga ada informasi, tapi informasinya simpang siur gitu, bahkan kadang bertentangan seperti itu. Nah, Dr. Lulu ini sebelumnya adalah di GI Garut, terus di GI Dago, terus di GI Semanggi di KU1. Nah, organisasi yang beliau ikuti ada IDKI juga. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Maranatha Bandung dan Kedokteran Universitas Indonesia Salemba Jakarta. Nah, pengalamannya saat ini beliau ada di PT Shell Indonesia tahun 2015 sampai sekarang, dan sebelumnya di PT Petrosea dan PT Indo Tambang Megah, seperti itu. Udah nggak sabar. Udah nggak sabar, kita langsung aja ya. Dr. Lulu. Dr. Lulu, silahkan Dr. Lulu. Iya, terima kasih Lause Anu, Lause Nobi. Bisa dengar suara saya? Bisa ya, kedengeran ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya, salam kenal. Senang sekali malam hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi ya. Izin saya mau share screen saya sebentar. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah bisa. Sudah bisa ya. Oke, ya. Baik, terima kasih. Selamat malam sekali lagi Bapak Ibu. Senang sekali saya bisa diberi kesempatan di Kupas Sisi ya mengenai isu COVID-19 khususnya tentang isolasi mandiri. Ya. Oke. Tadi udah sempat disampaikan sekilas CV saya, salam kenal buat semuanya. Ini nama lengkap saya Luciana Sanjaya, tapi biasa dipanggilnya Lulu. Ini adalah foto keluarga kecil saya, suami saya Jim, lalu kedua anak kembar saya Gregory dan Gracio. Mereka sekarang usianya 10 bulan. Ya, seperti tadi disampaikan, dulu saya lahir dan besar di Garut, jadi saya baptis anak di GII Garut, lalu kuliah di Bandung, jadi GII Dago, dan sekarang setelah bekerja, berkeluarga di Jakarta, jadi di GII Semanggi. Sekilas saja, saya dokter perusahaan, sepanjang karir saya selalu jadi dokter perusahaan. Saat ini di Shell, mungkin Bapak Ibu sering lewat ya, SPBU Shell, atau Oli gitu ya. Saya udah 5 tahun di situ, bertanggung jawab untuk kesehatan karyawan, kesehatan keluarganya, ada kliniknya di sana gitu ya. Dan sebelumnya juga di dunia pertambangan. Oke, saya dari Maranatha Bandung, lalu lanjut S2 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta untuk ambil tentang dokter perusahaan. Ya. Langsung saja, Bapak Ibu, yang mau saya sampaikan, ini slide pendahuluan gitu ya, yang mau saya sampaikan malam hari ini adalah dari slide ini, bahwa kasus kita di Indonesia, COVID itu masih terus bertambah gitu ya, kasusnya masih terus naik gitu ya, walaupun mungkin akhir-akhir ini agak ada terlihat penurunan, tetapi belum melandai kurvanya seperti yang kita harapkan. Jadi kita masih harus terus waspada, seperti tadi Lause Anu bilang ya, harus waspada, harus selalu siap, harus tahu terbekali dengan informasi-informasi yang baru, jadi harus selalu update ya, mengikuti perkembangan penemuannya. Karena COVID ini kan penyakit yang baru, jadi penelitian masih terus berjalan, setiap hari ada penemuan yang baru, nah kita harus tetap terupdate gitu. Selain itu, kenapa kasus COVID ini kok banyak
meningkat gitu ya, ternyata ini dipengaruhi banyak oleh klaster keluarga. Apa itu klaster keluarga? Jadi klaster keluarga itu terjadi kalau seseorang membawa virus masuk ke dalam rumah, ya. Lalu serumah-rumah orangnya menjadi pada ketularan gitu. Itu klaster keluarga. Bisa terjadi kalau ayahnya masih bekerja gitu ya, mau tidak mau harus keluar masuk rumah. Kemudian tanpa disadari pulang ke rumah membawa virus sehingga menulari istri dan anaknya gitu ya. Atau ibu belanja ke pasar, belanja ke supermarket gitu ya. Tanpa disadari pulang membawa virus dan membahayakan seisi rumahnya. Intinya jadi ada virus yang tanpa diketahui masuk ke dalam rumah dan menulari serumah-rumah gitu ya. Nah, berdasarkan hasil statistik terbaru itu di DKI Jakarta 44% kasus itu terjadi karena klaster keluarga. Di Surabaya 28% itu klaster keluarga. Begitupun di kota-kota Balikpapan, Tangerang Selatan, Bali. Kenaikan kasus di awal 2021 ini juga didominasi oleh klaster keluarga. Itulah sebabnya klaster keluarga ini menjadi penyumbang yang banyak gitu ya. Karena kebayang di dalam rumah satu kena bisa tiba-tiba jadi 5 orang yang kena. Ayah, ibu, anak, mbak, ART-nya kena semua gitu ya. Jadi multiplikasinya banyak gitu ya. Nah, kenapa klaster keluarga ini semakin banyak? Ya karena itu tadi laju kecepatan juga memang semakin tinggi, virus semakin banyak, jumlah kasus semakin banyak. Lalu ada juga namanya orang yang OTG gitu ya. Tidak ada gejala, tampak baik-baik saja, terlihat sehat, tapi sebenarnya dia membawa virus gitu. Misalnya tadi si ayah atau si ibu habis dari luar pulang ke rumah, nggak sadar dia bawa virus karena dia tampak baik-baik saja gitu. Dan lagi di dalam rumah kan kita tidak melakukan protokol kesehatan seketat kalau kita lagi di luar rumah gitu ya. Kalau di dalam rumah kita tidak menjaga jarak dengan anggota keluarga kita tidak pakai masker di dalam rumah gitu ya, sehingga di dalam rumah tidak seketat ketika di luar. Nah, berbahaya ketika ada orang yang OTG, tidak ada gejala, masuk ke rumah, membawa virus, kenalah satu rumah-rumah gitu ya. Kemudian yang lain juga keluarga sering mengadakan kegiatan sosial. Dulu mungkin di awal-awal pandemi, kita masih bisa nahan nih, sebulan, 2 bulan tidak berjumpa keluarga. Tapi tadi Lause Nobi juga ngomong ya, udah hampir 1 tahun nih, udah mau Maret lagi kita PSBB tuh waktu itu Maret gitu. Nggak mungkin, namanya manusia makhluk sosial, apalagi di Indonesia itu silaturahmi gitu ya, kekeluargaan itu pasti ada. Jadi entahlah nanti anaknya ulang tahun, entahlah nanti ada pernikahan, pertunangan, acara orang tua ulang tahun. Jadi ada kumpul-kumpul bersama keluarga, makan bersama, tidak serumah ya, keluarga tidak serumah, datang kumpul buka masker, makan. Nah, di situ potensi masuknya virus gitu ya. Selain itu, kenapa klaster keluarga menjadi semakin banyak? Karena juga kita ada namanya isolasi mandiri yang ternyata boleh dilakukan di rumah, gitu ya. Jadi sebetulnya idealnya kalau orang yang positif harusnya isolasi mandiri, ya isolasinya di luar gitu ya, di tempat isolasi ya. Entah itu misalnya kayak di rumah sakit atau di puskesmas atau di Wisma Atlet gitu ya kalau di Jakarta. Nah, tetapi karena keterbatasan jumlah ruangan, rumah sakit penuh, Wisma Atlet penuh, jadi mau tidak mau yang positif dengan terpaksa harus diisolasi di rumah, gitu ya, isolasi mandiri di rumah. Kalau dia melakukan isolasi mandirinya tidak benar, melakukan isomannya tidak disiplin, yang ada adalah potensi menulari seluruh keluarga di rumah itu, gitu ya. Jadi itulah kenapa klaster keluarga jadi banyak, gitu. Oke, nah kemudian muncullah pertanyaan ya. Jadi bagaimana dong cara isolasi mandiri yang benar gitu ya. Lalu kalau ternyata kita merasa bahwa kita ini sakit COVID atau kita terdiagnosis COVID, apa yang harus kita lakukan? Kemudian juga mungkin muncul pertanyaan, bagaimana cara kita merawat keluarga kita yang sakit COVID ya. Ini yang kupas sisi ini yang akan kita diskusikan malam hari ini ya. Nah, apa yang harus dilakukan bila kita curiga sakit COVID? Ya, kita harus segera menjauh dari keluarga kita dan melakukan isolasi mandiri.
Ya, jadi jangan dekat-dekat lagi sama anak, jangan dekat-dekat sama anggota keluarga yang lain. Walaupun belum confirm kita positif, lebih baik kita mencegah. Jadi segera kita mengurung diri saja di kamar, gitu ya. Lalu segera konsultasi, periksa ke dokter, dan inisiatif untuk tes COVID. Saya sering menemukan orang-orang yang takut untuk dites. Ya, jangan takut, ya, jangan takut karena kalau terlambat, kalau telat malah jadi rugi sendiri, gitu. Nah, lalu yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan kalau kita terkonfirmasi positif COVID, gitu ya. Yang pertama paling penting adalah jangan panik, tetap tenang, gitu ya. Lalu segera konsultasi dan periksa ke dokter. Bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit. Nah, ini penting. Kenapa harus ke dokter? Kenapa harus konsultasi? Ya, karena menerima hasil. Misalnya gini ya, misalnya kita ada gejala, lalu kita tes sendiri, lalu oh udah positif, oh udah negatif. Tidak sesederhana itu, gitu ya. Kita harus ke dokter karena COVID itu ada 3 macam ya. Ada COVID yang ringan, ada COVID yang sedang, ada COVID yang berat, gitu. Kalau COVID yang ringan dan sedang itu bisa isolasi mandiri di rumah, bisa dirawat di rumah. Tapi kalau yang berat harus di rumah sakit karena khawatir terjadi perburukan, bisa cepat-cepat ditolong dan itu nanti diputuskan oleh dokter. Jadi begitu menerima hasil harus cepat-cepat dibawa ke dokter gitu ya untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Setelah itu jangan lupa lapor ke RT ke RW. Ini gunanya untuk kontak tracing supaya bisa dibatasi tidak menyebar gitu ya. Penting juga menginformasikan kepada Satgas Covid di gereja kita gitu ya supaya bisa kita ketahui, bisa didoakan gitu ya, bisa mendapat bantuan lebih lanjut ya. Kemudian berikutnya itu kalau kita ternyata positif, kan kita tadi ke dokter ya. Itu tuh nanti kita akan dikasih tahu sama dokternya, oh Anda tergolong yang ringan atau yang sedang. Jadi boleh isolasi mandiri di rumah gitu ya. Tetapi nanti ditanya lagi, tapi rumahnya kondisinya seperti apa ya? Nanti dokter akan menyimpulkan apakah dia bisa isolasi mandiri di rumah, rumahnya layak untuk menjadi tempat isolasi atau tidak gitu ya. Sehingga penting sekali untuk kita diskusi ke dokter gitu ya, konsultasi. Okay. Nah, berikutnya ini nih yang penting. Ini adalah cara isolasi mandiri yang baik gitu ya. Cara isolasi mandiri yang baik dan benar itu kalau di rumah itu orang tersebut jadi punya satu ruangan tempat tidur ya. Lalu juga ada kamar mandi yang terpisah dari anggota keluarganya yang lain gitu ya. Selain itu juga ada keluarga yang bisa menyediakan makanan yang sehat, boosting imun gitu ya. Ada makanannya sehat, kemudian alat makannya terpisah, ya tidak dipakai bersama-sama, dan dia harus selalu menggunakan masker medis. Ya, kenapa masker medis? Karena masker medis itu ada 3 lapisan, yang mana ada lapisan waterproof atau anti air gitu ya. Jadi dropletnya tuh jadi tidak keluar, tidak mencegah kebocoran gitu ya. Jadi harus masker medis. Selain itu juga harus meminimalkan berbagi ruang atau berbagi ya jangan sama-sama ada di ruangan yang sama dengan yang lagi isolasi mandiri. Intinya kalau seseorang harus isolasi mandiri di rumah, udah deh dia masuk aja di dalam kamar, mengurung diri di dalam kamar tersebut, kamar mandinya juga sendiri, makanan apanya juga pisah sendiri. Ya, itu untuk keamanan keluarga yang lain di dalam rumah tersebut. Ini adalah contoh syarat-syarat untuk isolasi mandiri. Tidak semua kasus bisa isoman. Ya, hanya kasus yang tanpa gejala atau gejala ringan, lalu tidak memiliki komorbid, lalu rumahnya memenuhi syarat untuk isoman, baru itu bisa untuk isoman. Gitu. Oke. Nah, ini cara memperlakukan sampah medis. Jadi ini adalah seperti kain atau pakaian yang dipakai oleh pasien, itu kita sebutnya seperti sampah medis gitu ya. Jadi kita harus hati-hati karena mencuci bajunya, mencuci spraynya itu perlu penanganan khusus, yaitu dicuci dengan air sabun dan air hangat atau air panas suhu 60-90 derajat Celcius. Ya. Alat makannya dicuci dengan sabun dan air hangat. Gitu ya. Nah, di sini ada gambar sarung tangan, tapi sebetulnya saya kurang setuju dengan sarung tangan ya. Tapi ini karena ini dari panduan
Kementerian Kesehatan. Jadi ini memang sudah begitu gambarnya. Cuman secara pribadi saya kurang setuju dengan sarung tangan karena khawatirnya Bapak Ibu salah ketika melepaskannya gitu ya. Nanti kalau salah ketika melepaskan sarung tangan tersebut malah jadi berbahaya gitu karena malah jadi virusnya kepegang gitu ya, malah jadi virusnya kontak. Jadi lebih baik nggak apa-apa nggak pakai sarung tangan, tetapi yang penting ingat cuci tangan setelah bersentuhan, setelah mengurus pasien langsung cuci tangan. Ya, cuci tangan pakai sabun. Dan yang ngurus pasien juga harus pakai masker medis sama kayak tadi. Ya. Nah, bagaimana sikap keluarga lain saat ada anggota keluarga kita yang sedang isolasi mandiri di rumah? Gitu ya. Ini tips paling penting. Ya. Tunjuk satu orang yang berinteraksi khusus dengan pasien. Ya. Jadi dipilihlah orang di keluarga kita yang masih muda, ya, yang sehat, yang tidak punya komorbid. Nah, satu orang itu saja yang bolak-balik misalnya nganterin makanan ke dalam kamar pasien, ngambil ininya air minumnya atau apa. Nah, itu aja yang interaksi satu orang. Jangan banyak-banyak, jangan semua orang gitu ya. Satu orang tunjuk yang muda, yang sehat, yang oke, tidak ada komorbid. Nah, dia yang ini ya menjadi perantara gitu. Nah, orang tersebut harus selalu menggunakan masker medis ya. Kemudian selalu mencuci tangan setelah keluar dari kamar pasien. Selain itu juga nanti ketika pasiennya sudah sembuh, si anggota keluarga yang tadi menjadi penengah itu, penolong itu, dia harus melakukan karantina juga, ya, karena dia dianggap sebagai kontak erat. Ya, dia melakukan karantina, lalu memantau juga observasi bila ada ternyata timbul gejala, gitu ya. Dan yang sangat penting adalah ini, segera membawa keluarganya ke dokter ketika terlihat terjadi perburukan. Perburukan itu misalnya kok pasiennya jadi tambah lemas, kok jadi demamnya tinggi gitu ya, atau saturasi oksigennya jadi jadi turun di bawah 93%, itu sudah tanda-tanda bahaya. Ya, jadi harus segera dibawa ke dokter. Gitu. Oke. Nah, berikutnya saya mau membahas tentang pencegahan ya. Kan kalau di dunia medis lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Jadi bagaimana pencegahan supaya kita tidak terkena atau tertular penyakit COVID gitu ya. Tapi sebelum ke pencegahan, kita harus paham dulu mengenai cara penularan. Karena kita tidak bisa mencegah gitu ya kalau kita tidak tahu strategi si virus atau cara penularan si virus ini gitu. Nah, tapi saya yakin sih Bapak Ibu pasti udah paham ya, udah sering mendengar gitu ya, bahwa COVID ini ditularkan melalui namanya droplet. Droplet itu adalah tetesan cairan gitu ya. Tetesan cairan yang keluar dari tubuh seseorang yang sakit COVID. Nah, droplet itu ada macam-macam ukurannya, ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Nah, droplet ini bisa keluar dari tubuh pasien, tubuh seseorang yang sakit, itu dengan cara misalnya dia batuk, misalnya dia bersin, dia bernyanyi, dia tertawa, dia berbicara, adalah keluar ciprat-ciprat gitu ya dropletnya. Ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang ukurannya besar, seiring dengan gaya gravitasi dia akan turun ke bawah. Entah dia nanti jatuh di permukaan meja, di permukaan buku, di permukaan handphone, atau jatuh ke tanah gitu ya, lalu kena sinar matahari lalu mati gitu ya. Nah itu jadi kita sering kan makanya lap-lap meja, lap-lap HP karena takutnya mungkin ada droplet orang lain yang sebelumnya ada di meja tersebut gitu kan. Tapi yang berbahaya juga adalah droplet yang ukurannya kecil. Kalau yang ukurannya kecil, dia tidak langsung jatuh ke bawah, tapi dia bisa melayang-layang di udara gitu ya. Nah itulah ketika kita lewat di situ, itu bisa berpotensi buat kita terhirup atau kita jadi dropletnya masuk. Makanya itu kita penting pakai masker itu karena khawatirnya ada droplet-droplet yang bisa masuk ketika menghirup udara bernafas. Gitu. Ini contoh saja, saya ada video, semoga bisa terlihat ketika saya putar. Nah ini contoh kalau seseorang yang positif, ternyata dia batuk, bersin, atau berbicara, dalam sekian menit tuh, kalau ruangannya tertutup, ruangannya kecil, dropletnya tuh jadi akan
numpuk di situ-situ aja gitu ya. Makanya ventilasi yang buruk menyebabkan potensi penularan yang tinggi karena dropletnya banyak tersebar di ruangan itu. Ya, sebentar. Oke. Nah, setelah kita mengetahui mengetahui tadi cara penularannya itu ya, sekarang ini adalah cara pencegahannya. Ini saya tulis di sini pencegahan yang menyeluruh atau protokol plus-plus. Selama ini kan mungkin protokol kesehatan 3M, 5M, tapi ini protokol plus-plus yang menyeluruh. Ya. Ini dari Kementerian Kesehatan, dari gugus tugas kita, ada slogannya namanya iman, aman, imun. Ya, iman, aman, imun. Ini di buku ini diibaratkan kita seperti sedang berperang gitu ya melawan si virus COVID ini. Dan ini adalah senjata kita gitu ya. Ada iman, aman, imun, senjata dan perisai kita. Iman itu ada di nomor 1. Di buku ini pun pemerintah kita iman itu nomor 1. Kita beribadah, kita berdoa, minta perlindungan dari Tuhan. Karena bagaimanapun selalu ada titik celah yang mungkin kita tidak sadar, mungkin kita lengah gitu ya. Sehingga sekuat-kuatnya kita menerapkan protokol, bisa aja ada kita sedang tidak beruntung atau unlucky gitu ya. Sehingga kita memang harus selalu berdoa minta perlindungan Tuhan. Selain iman, ya kita juga mengenal ya, iman tanpa perbuatan ya sia-sia gitu ya. Jadi selain iman, selain kita berdoa, kita juga harus melakukan sesuatu, yaitu patuh protokol. Aman, ya. Yang kedua, patuh protokol. Memakai masker dengan benar. Maskernya harus menutupi hidung dan mulut. Jangan cuman mulutnya aja, tapi hidungnya kebuka. Kalau hidungnya kebuka, misalnya kita lewat di ruangan yang tadi ya, ingat gambar yang tadi ada droplet-droplet itu, terhirup, bisa terhirup karena hidung kita tidak tertutupi masker gitu ya. Jangan juga maskernya cuma jadi hiasan dipakai di dagu gitu ya, tapi pakai masker dengan benar menutupi mulut dan hidung. Lalu jaga jarak dan hindari kerumunan. Karena kita nggak tahu kalau di kerumunan itu ada yang seperti tadi dia berbicara, dia bersin, dia ini wah dropletnya banyak gitu ya. Cuci tangan dengan sabun sesering mungkin ya. Si virus COVID ini dia mati dengan sabun, dengan deterjen, dengan alkohol. Jadi cukup cuci tangan dengan sabun, dia akan mati gitu ya. Jadi tangan kita bersih lagi. Ingat tangan jangan pegang-pegang mata, pegang mulut, pegang hidung gitu ya. Kalau kotor gitu ya, cuci tangan dulu. Setelah iman, setelah aman, yang terakhir imun. Ini penting. Imun itu imunitas kita. Jaga, tingkatkan daya tahan tubuh. Ya, caranya dengan apa? Caranya harus cukup tidur. Kalau kurang tidur, imun kita turun. Kemudian juga kita makan makanan yang bergizi, ya supaya tubuh kita daya tahan tubuhnya bagus. Selain itu juga sweat well, olahraga gitu ya, berkeringat. Ada keringat yang keluar gitu ya, olahraga ringan, berjemur, itu membuat daya tahan tubuh kita juga bagus gitu ya. Nah, kemudian juga manajemen stres ya. Bagaimana kita mengendalikan pikiran kita. Ya, mungkin kita kan banyak seliweran informasi sehingga kita jadi takut, kita jadi khawatir, ketakutan, kekhawatiran, stres yang berlebihan itu membuat imunitas tubuh kita menjadi turun. Ya. Sebaliknya, kalau kita happy, kita ketawa, senyum, kita penuh ucapan syukur, bersyukur, terus damai, itu akan menyebabkan atau tubuh akan memproduksi hormon yang baik sehingga dia akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya, yang terakhir juga tentu bagi Bapak Ibu yang punya komorbid, penyakit komorbidnya harus terkontrol. Ya, misalnya ada darah tinggi, ada diabetes, ada asma, ada jantung, semuanya itu harus terkontrol sehingga daya tahan tubuhnya baik. Ini yang saya maksudkan pencegahan menyeluruh atau protokol plus-plus. Iman, aman, imun. Oke, ini sekilas saja. Kita harus waspada titik-titik lengah yang mungkin terjadi gitu ya. Yang ini bisa jadi pintu masuknya virus ke dalam tubuh kita.
Misal kalau kayak di kantor ini makan bersama, rapat gitu ya, atau ini foto bersama, yuk kita buka masker sebentar foto aja, nanti kita pakai lagi maskernya. Nah itu juga celah gitu ya. Ada pernikahan, ada pesta pernikahan, ada upacara kematian gitu ya, kerumunan itu pun juga titik lengah yang bisa menjadi pintu masuk virus ke dalam tubuh kita yang tidak kita sadari. Ya, ini titik lengah. Nah, ini slide terakhir. Jadi sudah kita mencegah bagaimana ya mempelajari pencegahannya. Tapi kalau ternyata kita kena juga gitu ya, muncullah suatu pertanyaan. Apa kriteria sembuh? Kapan kita sembuh gitu ya? Jadi kriteria sembuh itu ada kriteria lepas isolasi ditambah dengan surat keterangan sembuh atau surat keterangan selesai pemantauan dari dokter di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, cuman buat Bapak Ibu sebagai orang awam kita nggak usah pusingin kriteria lepas isolasi ya. Itu biarkan aja dokter yang memikirkan, dokter yang menghitung karena ada rumusnya. Dan rumusnya itu berbeda-beda untuk tiap orang gitu ya. Kalau yang orangnya OTG tidak ada gejala cukup 10 hari isolasi udah bisa disebut selesai. Tapi kalau orang yang gejalanya berat sampai di opname, sampai masuk rawat inap harus sampai 14 hari dipantau, tambah 3 hari bebas gejala, tambah PCR negatif, ada lagi yang tambah PCR harus 2 kali negatif gitu ya. Itu berbeda-beda. Udah biarin, itu dokter aja yang mikirin gitu ya. Yang penting kita dapetin ini surat keterangan sembuh atau surat keterangan selesai pemantauan dari dokter. Itu adalah bukti legalitas kita ya bahwa kita sudah sembuh. Dokumen ini penting untuk berbagai keperluan ya. Contoh misalnya untuk dokumen resmi ke RT, ke RW, lingkungan bahwa kita sudah sembuh. Jadi tetangga kita juga tenang bahwa kita sudah sembuh gitu ya, karena untuk kepentingan lingkungan lah ya. Jadi RT, RW, tetangga udah tahu, oh kita udah selesai, kita udah sembuh gitu. Tidak ada lagi stigma-stigma yang negatif gitu ya. Selain itu juga mungkin kalau untuk Bapak Ibu yang karyawan, bukti surat sembuh ini atau surat selesai pemantauan ini menjadi dokumen yang legalitas atau resmi untuk ke perusahaan, untuk ke HRD gitu. Ini bukti saya sudah sembuh gitu ya, ada suratnya. Terakhir juga bukti, sekarang kan kita udah mulai masuk ke vaksinasi ya. Jadi ini bukti untuk proses vaksinasi. Karena di proses vaksinasi itu ada syarat kalau penyintas sudah pernah sakit COVID harus terbukti dulu 3 bulan bebas COVID gitu ya. Setelah 3 bulan baru boleh vaksin. Nah buktinya setelah 3 bulan apa? Kalau nggak ada surat kita susah menghitungnya. Jadi saya menghitungnya sejak tanggal berapa ya? 3 bulan dari tanggal berapa ya? Nah tapi kalau ada surat jadi jelas. Terhitung sejak tanggal surat dinyatakan sembuh. Itu bukti legalitasnya gitu ya. Baru nanti bisa vaksin. Jadi kriteria sembuh ada lepas isolasi, biarkan aja itu dokter yang pikir, itu susah gitu ya, ada rumusnya. Yang penting buat kita adalah dapat surat keterangan. Oke, penjelasan saya sepertinya sudah selesai. Untuk berikutnya sesi tanya jawab saya lemparkan kembali ke MC Lause Nobi, Lause Anuk, silakan. Oke, terima kasih Dr. Lulu. Nah, tadi udah banyak ya yang udah disampaikan Dr. Lulu, sangat komplit, sangat lengkap. Ketika kita COVID itu ada di keluarga kita jangan panik dan jangan takut untuk dites tadi ya. Dan tadi melakukan step-step yang sudah Dr. Lulu sampaikan seperti itu. Jadi, nah ini Dr. Lulu ini ada pertanyaan. Kenapa bisa orang yang sudah kena COVID lagi? Bukankah sudah ada antibodi yang udah terbentuk seperti itu, dokter? Ya, jadi terima kasih pertanyaannya. Sekarang banyak terjadi proses yang namanya reinfeksi, ya. Jadi orang yang udah pernah kena COVID bisa kena COVID lagi, gitu ya. Itu bisa beberapa hal penyebabnya. Kalau antibodinya dia sudah habis, karena kan namanya antibodi itu menurun gitu ya. Jadi misalnya sekarang udah kena,
dapatlah antibodi kalau dicek titernya misalnya 70. Tapi nanti seiring waktu akan menurun dan habis, tidak ada. Pas habis dia kena lagi, ya sakit lagi gitu ya. Atau yang kedua, kalau dia terserang dengan virus yang strain-nya berbeda. Jadi yang sebelumnya virusnya jenisnya yang mana, sekarang strain-nya beda lagi. Jadi antibodinya yang dia miliki itu untuk yang lama, tidak antibodi untuk virus yang baru. Jadi itu bisa terjadi sakit lagi gitu. Iya. Baik, terima kasih Dokter Lulu. Ini ada pertanyaan berikutnya. Ini berkaitan dengan vaksin nih Dokter Lulu. Oh iya. Jadi ada yang bertanya bahwa dia punya kelainan bawaan dari lahir dengan berkaitan dengan, jadi misalnya nih kita sudah divaksin Dokter Lulu, namun ada anggota keluarga yang tidak bisa divaksin mungkin karena faktor usia, udah lansia gitu ya. Namun konfirmasinya apakah benar kemungkinan yang sudah divaksin itu bisa membawa virus? Logikanya sih masih bisa ya Dok ya. Gimana menurut Dokter Lulu? Iya, jadi intinya vaksin itu bukan jawaban mutlak untuk suatu pandemi gitu ya. Walaupun kita sudah divaksin, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan gitu ya. Apalagi kalau di rumah kita ada yang tidak bisa divaksin gitu ya. Jadi kita tetap tidak boleh hidup sembrono juga di luar, tetap harus protokol kesehatan karena jangan sampai nih kitanya udah divaksin, kita mungkin relatif lebih kuat. Terus tapi kita membawa virus ke rumah dan mengenai anggota keluarga kita yang tidak divaksin, yang sudah tua, yang termasuk masyarakat rentan gitu ya, itu jadi berbahaya. Jadi walaupun sudah divaksin, kita tetap harus protokol kesehatan gitu, tidak bisa tidak. Apakah menjawab? Oke, nanti mungkin kalau misalnya belum perlu dijelaskan lagi, mungkin nanti bisa chat lagi ya. Kemudian juga mungkin kan ada terbatas dengan ini ya, kita menghargai ada privacy, ada rahasia medis yang kalau misalnya tidak bisa diungkapkan di forum yang banyak orang ini, nanti saya terbuka boleh kalau mau bertanya secara japri gitu ya, karena mungkin kan membuka kondisi penyakit, membuka ini agak sungkan gitu. Nah, oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Dok. Iya. Nah, ini pertanyaan dari Garut. Saya punya kelainan bawaan dari lahir dengan istilah bronkiekstasi. Kebetulan saya sekarang guru, dalam waktu dekat diadakan vaksin di sekolah untuk guru-guru. Apakah saya bisa mendapatkan vaksin Sinovac? Kalau saya terima, dampak apa yang bisa terjadi? Iya, halo Ci Airin, terima kasih pertanyaannya. Ini guru sekolah minggu saya dulu di Garut, gitu ya. Jadi, gini Ci, kalau ada kelainan-kelainan, sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter. Ya, jadi kalau khusus bronkiekstasi, bagusnya ke dokter penyakit dalam atau ke dokter paru untuk dilihat apakah sekarang kondisinya terkontrol atau tidak. Kalau misalnya lagi masih ada gejala, masih lagi akut, masih harus ditangani, vaksinnya akan ditunda sampai penyakitnya terkontrol atau terkendali. Tapi kalau sudah terkendali, sudah oke, itu bisa. Jadi baiknya dikonsultasikan dulu ke dokternya. Mungkin nanti harus di ronsen dulu, dilihat dulu gitu ya. Jadi ini. Oke. Oke, ini Dok, sepertinya excited sekali ya pertanyaan yang masuk banyak. Waduh, baik yang Japri maupun yang ini ya. Jadi ini juga ada yang berkaitan dengan isolasi tadi Dok. Tadi kan dokter menjabarkan kalau bisa isolasi di rumah jika ada kamar yang terpisah dengan kamar mandi yang terpisah. Lalu bagaimana Dok nih jika kamar mandinya cuma ada satu dan dipakai bersama-sama itu Dok, memungkinkan atau tidak? Iya ya, itu banyak juga pertanyaan yang seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kamar mandinya yang hanya ada satu gitu ya, itu masih memungkinkan gitu ya. Tapi setelah kamar mandinya dipakai oleh pasien, harus langsung dibersihkan dulu. Dibersihkannya oleh siapa? Dibersihkannya oleh orang yang tadi, yang satu yang ditunjuk itu. Yang penolongnya itu, yang satu, yang masih muda, yang sehat, yang tidak ada komorbid gitu ya. Dia bersihin dulu kamar mandinya sebelum dipakai yang lain gitu. Jangan ganti-ganti orang. Karena si penolong yang satu itu nanti
dia akan karantina juga setelah pasiennya sembuh gitu ya untuk mengobservasi dirinya. Nah, kalau kamar mandinya satu itu masih memungkinkan dia bisa di rumah. Yang ideal kan kamar sendiri, kamar mandi sendiri. Kalau kamar mandi cuma satu masih bisa. Tapi kalau kamar tidurnya yang cuma satu itu yang tidak bisa gitu. Jadi kalau kamar tidurnya yang hanya satu itu mau nggak mau harus isolasi keluar gitu. Kalau tidak dia bisa membahayakan yang lain yang tidur sama dia. Karena penularan di rumah itu paling banyak terjadi itu ya kalau tidur bersama gitu ya. Karena kan ketika orang tidur, dia tuh tidak bisa mengontrol dirinya mau batuk, tidak bisa mengontrol dirinya mau bersin gitu ya. Batuk, bersin di kamar itu ya dropletnya jadi segitu kena semua gitu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya nih, Dokter Lulu ada pertanyaan. Seberapa efektifkah social bubble? Saya juga tahu, mungkin nanti bisa diklarifikasi ya, social bubble itu apa sih untuk menghindari terkontaminate COVID seperti itu, Dok? Social bubble ya, jadi distancing kali ya maksudnya ya gitu. Boleh diklarifikasi dulu yang nanya? Ya, mungkin untuk Koruslan atau Imagine bisa dikonfirmasi yang dimaksud social bubble itu apa? Mungkin apa ininya apa? Konteksnya ya apa? Jaga jarak, apakah itu? Oh ya, mungkin next dulu atau ya next dulu ya. Next dulu ya. Silakan moderator. Melanjutkan apa yang dimaksud ya. Oke. Selanjutnya. Ya. Dok, saya mengalami autoimun kronik dari urtikaria kronik dan rheumatoid arthritis. Apa ada semacam protokol kesehatan khusus yang perlu saya pahami, Dok? Adakah vaksin untuk jenis autoimun yang saya alami? Terima kasih. Iya, kalau untuk autoimun itu memang sampai sekarang masih menjadi perdebatan dan juga kita sulit untuk menjawab ya. Seperti jawaban saya ke Ci Airin tadi, itu harus dikonsultasikan dengan dokter alerginya gitu loh. Karena kita tidak tahu derajatnya separah apa gitu. Itu dokter alerginya yang akan bisa memberikan rekomendasi apakah dia bisa divaksin atau tidak. Karena khusus untuk autoimun ini kita sangat hati-hati sekali dunia medis ya. Karena kalau misalnya terjadi reaksi alergi itu bisa bisa fatal gitu. Jadi ini sangat diperlukan penilaian yang lebih dalam dari dokternya. Kalau mau divaksin harus diperiksa dulu. Intinya harus terkontrol dulu situasinya, baru dia bisa divaksin. Tetapi kalau lagi masih terjadi akut, masih diobati, masih ini, itu tidak bisa. Gitu. Dan untuk autoimun, ya sampai sekarang belum ada obatnya ya, sepengetahuan saya. Jadi memang harus menjaga imunitas tadi aja gitu. Hidup sehat, tidur, makanan, manajemen stres, gitu. Jadi untuk lebih yakin memang harus konsultasi ya, Dok ya? Iya, betul. Untuk yang kekhususan seperti itu, sangat penting untuk konsultasi dulu gitu. Karena dokter yang merawatnya, dokter spesialis terkait yang paling tahu. Gitu. Kondisinya ya, yang paling tahu gimana riwayat sebelumnya gitu ya. Betul. Oke, selanjutnya nih, ada pertanyaan lagi, Dok. Selamat malam, Dokter Lulu dan teman-teman semua. Saya mau nanya, jika sudah selesai isolasi 10 hari karena positif COVID dengan gejala ringan, kapankah waktu yang tepat untuk tes PCR lagi? Thank you. Ya, jadi kalau berdasarkan rekomendasi Kementerian Kesehatan dan WHO yang terbaru, kalau gejalanya ringan, setelah selesai 10 hari, itu tidak perlu PCR lagi, itu sudah bisa mendapatkan surat selesai pemantauan kalau kondisinya ringan, gitu ya. Jadi tidak perlu PCR lagi, tetapi kalau misalnya mau PCR lagi, ya boleh saja, silahkan gitu ya, 14 hari gitu, sudah oke. Oke, mungkin butuh PCR lagi untuk bisa yakin kali ya, Dok ya. Sebetulnya sih balik ke slide yang kriteria sembuh tadi, tergantung ke dokternya ya. Jadi nanti biarkan dokternya yang berpikir, hitung-hitungan formulanya gitu ya. Tetapi biasanya kalau yang gejala ringan, secara panduan 10 hari isolasi sudah cukup. Tidak usah PCR lagi, dokter sebenarnya udah confident, udah pede untuk ngeluarin surat. Tapi kan balik lagi tuh nanti apakah dia beneran ringan, ataukah dia ternyata ada sesak nafasnya, atau ada ininya, sehingga harus ada konfirmasi PCR. Gitu. Tapi kalau untuk kriteria sembuh,
patokannya surat sehat dari dokter. Itu yang penting. Ya. Dari dokter. Ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lagi nih dari dari Bapak Ibu semua dan rekan-rekan semua, bisa langsung direct message ke kita atau bisa menuliskan di chat seperti itu. Iya. Ya. Iya, ini ada lagi dok, kebetulan Iya. lupa ya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi saya bacain. Jadi apakah orang yang mempunyai penyakit epilepsi dan hidrosefalus dan paru-parunya sisa 70%, apakah bisa menerima vaksin dok? Katakan seperti apa gitu. Aduh, itu kalau udah pertanyaan yang khusus-khusus seperti itu, kita tidak bisa menjawab di sini karena harus balik ke dokter spesialis yang merawatnya gitu. Hidrosefalusnya seperti apa, epilepsinya bagaimana gitu ya, apalagi dengan adanya fungsi paru yang hanya tinggal 70% yang sudah menurun gitu ya. Itu harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan didapatkan lebih aman dapat surat dari dokter. Karena nanti misalnya pun datang untuk vaksin ke tenda ke ini, nanti dokternya akan melakukan analisa lagi, pemeriksaan lagi dan menjadi bagaimana dari dokter yang merawat, apakah ini sudah terkendali belum, sudah oke belum gitu. Jadi sebaiknya memang kalau yang punya kondisi-kondisi khusus membawa dulu surat dari dokter spesialisnya yang menandakan bahwa ini orang ini sekarang sudah dalam keadaan terkontrol, dalam keadaan stabil, baik, dan bisa menerima vaksin. Baru itu nanti dibawa ke tenda tempat vaksinasi, dokter di tempat vaksinasi atau nurse-nya juga jadi lebih confident untuk memberi. Daripada sekarang udah antri lama, ternyata pas di assessment gugur gitu kan, tidak berani. Mereka tidak berani untuk memvaksin orang-orang dengan kondisi khusus karena takut ada kejadian apa-apa gitu. Jadi sebaiknya ke dokter yang merawat. Ini sudah ada di chatting yang social bubble tadi. Jadi social bubble adalah pembatasan lingkungan dengan siapa berhubungan atau dengan bersosialisasi dengan orang tertentu yang hal ini saat ini banyak diterapkan di perusahaan gitu. Oh jadi mungkin hanya pilih-pilih tamu hanya ini gitu ya, seberapa efektif gitu. Oke, saya coba jawab gini. Jadi kalau misalnya kita sudah berhadapan dengan apakah ini saya aman atau tidak, tertular atau tidak gitu ya. Ini saya berhubungan dengan orang ini, kuncinya sih cuma satu, protokol kesehatan. Selama kita berhubungan dengan orang yang tidak satu rumah dengan kita, yang tidak satu atap dengan kita tidak tahu status COVID-nya dia apa gitu ya. Apakah dia itu ternyata OTG ataukah dia itu orang yang sehat, kita tidak tahu. Jadi kalau kita berinteraksi dengan siapapun, baik itu yang sering ketemu atau yang belum pernah ketemu, tapi asalkan tidak satu rumah dengan kita, akan lebih bijak kalau kita menganggap orang itu OTG. Jadi kita itu aware gitu ya, kita itu tetap aware, tetap waspada dengan menganggap orang itu, orang asing itu, orang yang tidak serumah dengan kita itu adalah OTG gitu ya. Walaupun itu misalnya adalah keluarga kita sendiri atau kerabat kita sendiri, lebih bijaksana kalau kita waspada gitu. Karena kita tidak tahu status COVID-nya dia dan dia beda atap rumah dengan kita. Itu pendapat dari saya. Iya, dok. Ini kebetulan ada pertanyaan pribadi juga nih dok sebagai penyintas COVID. Jadi kalau saya baca-baca itu ada yang namanya long COVID ya dok. Dokter mungkin bisa jelasin sebenarnya ada nggak sih sebetulnya long COVID itu? Tapi kalau secara pribadi yang saya rasain memang sepertinya gejalanya mirip-mirip kayak waktu lagi terkena COVID-nya. Nah itu seperti apa tuh dok? Lalu apakah COVID itu membahayakan untuk orang-orang di sekitar kita atau seperti apa, dok? Ya, jadi long COVID itu sekarang fenomena yang banyak ditemukan ya. Intinya tuh jadi orang itu terkena COVID, tetapi setelah 2 minggu, setelah 3 minggu, diperiksa PCR-nya, masih positif gitu ya. Diperiksa lagi 1 bulan, masih positif. Bahkan ada yang long COVID sampai udah 2 bulan, udah 3 bulan, dia tetap masih positif gitu, PCR-nya masih positif. Nah, tetapi berdasarkan dari jurnal-jurnal dan pengetahuan yang sudah ada saat ini ya, jadi yang ada saat ini, long COVID itu tidak berbahaya
Karena yang PCR-nya terdeteksi masih positif itu, sebetulnya itu adalah materi-materi genetik dari virus yang masih ada tersisa di situ gitu ya. Jadi itu kalau dengan kata lain tuh adalah bangkai-bangkainya virus gitu. Mungkin dia ekornya atau apanya, tapi dia belum terbuang dengan sempurna dari tubuh. Sehingga ketika kita lakukan pemeriksaan PCR, hasilnya masih positif. Padahal udah sebulan, udah 2 bulan, udah 3 bulan gitu. Nah, akan lebih baik jika misalnya kalau tadi kan takut apakah ini menular atau tidak gitu ya, atau ini. Nah, itu biasanya dokter ada menggabungkan dengan pemeriksaan antibodi gitu ya. Kalau IgM-nya ternyata positif, ya mungkin saja dia reinfeksi gitu. Tapi kalau tidak ya dia aman-aman saja gitu. Intinya kalau tidak ada gejala, tidak ada keluhan, ya semoga itu aman gitu ya. Tetapi tetap saja protokol dijalankan. Hanya dari penelitian terbaru memang long COVID itu materi genetik virus yang masih terdeteksi tapi virusnya sudah tidak aktif. Gitu. Ya. Nah, ini melanjutkan yang tadi nih, Dok, terkait long COVID, mungkin pertanyaannya ada berkaitan dengan apa yang diajukan Sedwi. Bagaimana kalau kantor mewajibkan tes PCR lagi sampai negatif, padahal sudah selesai isoman dari gejala ringan? Apakah kantor berhak kita isolasi tambahan lagi setelah negatif? Jadi gini, itu betul. Saya sebagai dokter perusahaan, di grup WA saya dokter-dokter perusahaan juga ini menjadi suatu dilema gitu ya. Di satu sisi perusahaan tidak mau membahayakan karyawan-karyawan yang lainnya sehingga manajemen memang mengharuskan sampai negatif baru dia bisa masuk kantor lagi gitu ya. Tetapi sebetulnya kalau kita balik ke WHO dan ke Kemenkes itu tidak perlu seperti itu. Asalkan sudah selesai masa isolasi, sudah lewat 14 hari gitu ya, itu sebetulnya sudah aman. Tapi ini balik lagi dikembalikan kepada kebijakan perusahaannya masing-masing. Ya kalau manajemen sudah membuat peraturan yang seperti itu, ya masa karyawannya mau melawan gitu ya. Kecuali misalnya ya bisa ada dokter perusahaan yang meyakinkan manajemen bahwa sebetulnya prinsip ini kurang tepat gitu ya. Jadi ya itu balik lagi ke perusahaannya masing-masing. Tetapi sebetulnya kalau secara WHO dan secara Kemenkes itu tidak ini ya tidak seharusnya seperti itu. Tapi kalau kantornya mau bayarin, tetap tidak dipotong gajinya, disuruh isolasi sendiri, disuruh tes PCR lagi dibayarin kantornya, ya diikutin aja gitu ya. Yang kasihan adalah kalau harus bayar sendiri, terus ternyata tidak masuknya dipotong gaji. Nah, itu yang saya juga suka sedih gitu, kayak begitu. Ya, ada pertanyaan terakhir nih, Dok. Habis Ya. itu sepertinya waktunya udah ini ya, udah di ujung nih. Iya. Kita Ibu Elian lagi bertanya, selesai isolasi yang 10 hari tadi, bagaimana cara hidup kita di dalam rumah? Jadi apakah masih pakai masker terus dan jaga jarak dengan anggota keluarga? Terus sampai berapa lama nih untuk amannya? Begitu, Dok. Mungkin diyakinkan kembali nih, Dok. Meyakinkan kembali ya. Saya juga sering banyak menerima pertanyaan seperti itu gitu ya. Jadi aduh dok, tapi saya kayaknya masih belum pede, saya masih belum confident gitu ya. Itu akhirnya saya sampaikan bahwa semuanya balik lagi ke keyakinannya atau ke kepercayaan dirinya masing-masing gitu ya, kenyamanannya masing-masing orang. Kalau secara ilmu pengetahuan hitam di atas putih yang tertulis adalah gejala ringan atau OTG 10 hari isolasi sudah cukup gitu ya. Kalau yang gejala sedang atau sampai berat harus sampai PCR sampai 14 hari isolasinya baru bisa dinyatakan selesai gitu ya. Tapi balik lagi ke kenyamanan masing-masing. Kalau misalnya belum pede, belum nyaman, belum oke, ya terus aja pakai masker gitu. Terus aja dia menjaga jarak dulu setidaknya sampai 14 hari kalau gejalanya termasuk yang ringan supaya juga make sure dan aman. Kalau mau lebih yakin lagi, ya PCR lah gitu ya sampai negatif mungkin ya, jadi lebih tenang lagi hatinya. Tapi ya itu tentu jadi akan lebih memanjang.
Tapi secara hitam di atas putih dan ilmu pengetahuan yang sekarang sudah ada, 10 hari sudah cukup. Gitu. Thank you banget, Dokter Lulu. Ya. Waduh, penjelasannya sangat lengkap, ya kan? Nanti kalau misalnya nanti di akhir juga misalnya ada yang masih ada banyak pertanyaan atau mungkin mau konsultasi, nanti di akhir nanti ada ya kontak yang bisa dihubungi seperti itu ya, Dok ya. Iya. Iya, mungkin gimana ya caranya saya mau share kontaknya. Oh, mungkin saya share screen sebentar aja ya untuk menutup Ya, sesi boleh. saya. Tunggu. Tadi Dokter Lulu juga sudah membuka diri ya kalau ada yang mau ditanyakan Mau khusus ditanyakan, gitu kan. iya. Ya, Terkait. betul. Nah, ini sebagai penutup dari saya, Bapak Ibu jangan sungkan kalau Bapak Ibu perlu bantuan ya, sebagai saudara seiman gitu ya. Saya dan beberapa dokter yang ada di GII Semanggi ini kita sudah diskusi bahwa kita melihat ini sebagai ladang pelayanan gitu ya. Kalau ada Bapak Ibu yang mau berkonsultasi dengan Dokter Lani, dengan Dokter Ana atau dengan saya, silakan bisa WA ke nomor yang ada di layar ini. Juga ada nomor Bapak Susanto Liau ya, Pak Boksu sebagai Ketua Tim Satgas Covid GII Semanggi gitu. Jadi jangan sungkan, silakan WA. Nanti mungkin kasih perkenalan ya, ini saya dari GII Semanggi gitu, karena kalau misalnya WA ke nomor saya sering banyak nomor-nomor WA ya entah dari karyawan kan, entah dari mana-mana gitu. Jadi supaya saya bisa mengenali, oh ini dari GII Semanggi. Kalau ada yang mau dikonsultasikan, mau ditanya, silahkan. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin kami dokter-dokter yang ada di GII Semanggi siap untuk membantu. Ya. Terima kasih, semoga sesinya berguna dan bermanfaat, bisa menjadi berkat buat teman-teman semua. Ya, terima kasih Dokter Lulu untuk pemaparannya. Jadi kita sekarang tahu ya bagaimana nanti jika tiba-tiba virus COVID menghampiri. Tapi semoga jangan sampai ya. Iya, sangat berguna dan sangat bermanfaat ya. Benar. Tetap lakukan 5M tadi ya. Apa aja lo sangat tadi, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, jauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Loso Fritzli. Silakan, Loso Fritzli. Ya, terima kasih Lasanok dan Mas Nobi serta Dr. Lulu untuk pemaparannya. Oke, ada beberapa pengumumannya Bapak Ibu. Untuk yang pertama, boleh Loso Dedek dibantu? Atau saya sendiri aja? Loso Fritzli aja nggak apa-apa. Oke. Jadi untuk yang pertama, ada Bapak Ibu mungkin yang punya anak yang masih yang muda gitu ya. Sabtu besok itu ada pembinaan Pooling Jakarta Love Matters. Ada pembicaranya Evangelist Samuel Tikwalu dan Evangelist Dingding jam 7 malam ya Bapak Ibu. Boleh untuk undang anak-anak mungkin atau siapapun yang boleh untuk join ya. Untuk pengumuman kedua mungkin dari Boksu Susanto, silakan Boksu. Sekalian tutup dalam doa. Ya. Terima kasih Dr. Luciana, pemaparannya sangat clear ya, sangat jelas, menolong kita, membantu kita kalau ada diri kita atau keluarga kita terkena COVID-19. Bersyukur ya untuk lokasi kita GII Semanggi sudah ada Satgas COVID-19. Jadi tadi sudah disampaikan ada 3 dokter ya yang bisa membantu Bapak Ibu Saudara, khusus jemaat di Semanggi ya khususnya. Karena setiap lokasi masing-masing punya satgas sendiri, satuan tugas COVID. Jadi Bapak Ibu Saudara untuk lokasi GII Semanggi kita menyediakan konsultasi, kemudian juga kalau ada teman-teman atau jemaat di Semanggi yang mengalami kondisi COVID, kita juga menyediakan vitamin ya untuk bisa membantu meringankan teman-teman semuanya. Kemudian saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara, gereja kita juga sudah menyediakan, memberikan kesempatan untuk membantu jemaat yang usia di atas 60 tahun yang mengalami kesulitan di dalam mendaftar ya, di dalam mendaftar untuk ikut vaksinasi.
yang disediakan pemerintah. Jadi sifatnya gereja itu hanya membantu, sebatas membantu pendaftaran secara online, sedangkan pelaksanaan vaksinasi itu dilakukan oleh instansi pemerintah. Jadi bukan gereja kita yang melaksanakan. Jadi sifatnya hanya membantu. Itu sebabnya saya juga ingin membacakan beberapa ketentuan yang disampaikan oleh pimpinan kita GH Imtong. Pertama, ketentuannya adalah untuk protokol pendaftaran vaksin COVID-19 bagi jemaat yang usia 60 tahun ke atas GH Imtong, khusus yang di Semanggi ya, di lokasi lain juga ada. Yang pertama adalah jemaat yang usia lebih dari 60 tahun yang beribadah di lokasi GII. Kalau yang di Semanggi, di Puri, di lokasi lain masing-masing ada. Kemudian diperuntukkan bagi lansia yang tidak memiliki pendamping atau kerabat yang bisa membantu mendaftarkan di website pemerintah. Juga memiliki handphone sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini diperuntukkan untuk jemaat yang usia 60 tahun ke atas yang sebatang kara, yang tidak punya anak, tidak punya cucu, tidak punya kerabat yang bisa membantu, maka gereja akan menyediakan bantuan untuk bantu mendaftarkan dan harus memiliki handphone sendiri. Kemudian mendapat rekomendasi dari ketua lokasi atau satgas lokasi. Kemudian berikutnya lansia tersebut sudah mendapat informasi fasilitas kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang terdekat. Kemudian yang berikutnya mengisi surat pernyataan pendaftaran vaksin COVID-19 sebagai pernyataan kesediaannya untuk divaksin, tidak meminta pertanggungjawaban GIH Imtong terkait dampak vaksin yang diterima. Jika memungkinkan, gereja menyediakan dokter yang akan mendampingi pada waktu lansia tersebut melakukan pendaftaran. Kemudian pendaftaran online bisa dibantu oleh staf gereja atau tim satgas yang ditunjuk. Yang berikutnya, jemaat sendiri akan melakukan vaksinasi di fasilitas kesehatan yang telah ditentukan. Jadi setelah jemaat usia 60 tahun ke atas sudah dibantu didaftarkan secara online, maka nanti ada nomor handphonenya dan pemerintah akan langsung menghubungi jemaat tersebut yang mendaftar, kemudian juga ditentukan harinya, tempatnya di mana, dan jemaat tersebut sendiri yang akan pergi ke tempat untuk vaksinasi. Jadi bukan lagi menjadi tanggung jawab gereja. Kemudian selanjutnya saya ingin bacakan bagian yang terakhir, mengisi formulir surat pernyataan pendaftaran vaksinasi. Saya dengan kemauan sendiri meminta GIH Imtong untuk bantu saya melakukan pendaftaran vaksin. Pendaftaran online vaksinasi COVID-19. Kedua, melaksanakan vaksinasi akan saya lakukan sendiri dengan mendatangi fasilitas kesehatan yang ditentukan pemerintah. Vaksinasi COVID-19 ini adalah inisiatif saya sendiri. GIH Imtong hanya jadi fasilitator membantu pendaftaran saya. Saya tidak akan menuntut GIH Imtong apabila mengalami efek samping setelah divaksin. Yang keempat, memberikan fotokopi KTP sebagai bahan untuk pendaftaran online tersebut. Dan yang terakhir, bersedia melakukan vaksinasi di tempat dan jadwal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tanda tangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, intinya GIH Imtong tidak mengambil alih tugas pemerintah. Kita hanya membantu sebagai fasilitator untuk jemaat usia 60 tahun ke atas dengan catatan yang sebatang kara, yang tidak bisa mendaftar sendiri secara online. Itu saja Bapak Ibu Saudara, mudah-mudahan menjadi jelas bagi kita semuanya. Mari kita akhiri webinar kita malam hari ini, kita tutup di dalam doa. Bapak Surga, terima kasih untuk webinar malam hari ini. Kami boleh mengenal dan mengerti, memahami jauh lebih banyak setelah mengikuti webinar malam hari ini tentang COVID-19. Demikian juga tentang isolasi mandiri. Kami bersyukur untuk Dr. Luciana yang sudah menyampaikan begitu banyak informasi yang sangat bermanfaat bagi kami semuanya. Kiranya Tuhan menolong kami terus menjaga kesehatan, terus mengikuti protokol kesehatan,
Demikian juga kami berdoa untuk jemaat yang terkena COVID-19, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan berikan pemulihan kesembuhan. Demikian juga untuk vaksinasi yang sedang berjalan, kiranya Tuhan menolong, memberkati, supaya jemaat yang usia indah boleh mendaftar dan boleh mendapatkan vaksin, dan mereka boleh memiliki kekebalan tubuh yang lebih baik lagi ke depan. Berkati Tuhan gerejamu, berkati jemaatmu satu persatu, keluarga demi keluarga, berkati pekerjaan yang mereka kerjakan di tengah pandemi, boleh diberkati oleh Tuhan. Berkati juga Tuhan Dr. Luciana, keluarganya, anak-anaknya, Tuhan terus pelihara, Tuhan terus memberkati. Dan berkati semua yang terlibat di dalam tim webinar malam hari ini satu persatu, kiranya Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Dan berkati seluruh peserta webinar malam hari ini. Dimanapun berada, Tuhan pelihara, Tuhan jagai, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, sedikit sharing. Kami hamba-hamba Tuhan di Jakarta sudah mengikuti vaksinasi pada hari Selasa tanggal 23